مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Para alim ulama, syekhul masyayikh, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah sholat tarawih dan sholat isya Masjid As-Salam Burimas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, khususnya nikmat iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menuntaskan ibadah suci di bulan Ramadan pada tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita merindukannya, merindukan akan syafaatnya. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semuanya suatu saat nanti akan meninggal dunia pada saatnya. Tinggal menunggu antriannya saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita dalam satu hal. Sebelum kita nanti menyesal, segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya dalam konteks rezeki, mari kita sedekahkan selagi kita masih sempat. Loh, kami orang tidak mampu, Pak. Bersedekah itu tidak mesti harus orang kaya. Cukup walau bisyakit tamrin itu bisa, tidak apa-apa. Yang penting bagaimana kita semangat merealisasikan apa yang Allah firmankan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum. Karena nanti ketika hamba Allah SWT akan meninggal dunia, yang disesali adalah waktu yang sudah berjalan itu seakan-akan berlalu tanpa ada manfaatnya sama sekali.
Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ketika masih sehat dan waktunya masih luang, terkadang kita itu lupa, lengah. Maka ketika mau meninggal dunia, meminta tenggat waktu. Tentunya malaikat maut akan mengatakan, selama 65 tahun itu apa saja yang Anda kerjakan? Kok mau minta ditunda kematiannya? Hanya karena ingin bersedekah dan melakukan perbuatan amal soleh. Dia sudah siap, ajalnya sudah tiba, tapi minta ditunda. Selama ini ngapain saja? Sedekah kok tidak sempat, itu bagaimana? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kok sedekah? Karena di ayat 261 surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu tawaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah yang satu kali itu seperti 7 bulir, yang setiap bulirnya itu 100, berarti nilainya 700. Itu kalau di hari-hari biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau di puasa sudah beda lagi. Allah akan melipat gandakan. Dan itu sudah menjadi tabungan kita, premi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan juga bahwa di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam bersedekah, supaya sedekah kita itu tidak sia-sia. Di antaranya adalah la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau sudah niat ingin bersedekah, sudah lillahi ta'ala, titik, sudah. Jangan diiringi dengan al-mannu wal adza. Al-mannu itu apa? Mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan. Dulu kan sudah saya kasih itu 10 juta. Mana balas budimu? Nah, diungkit-ungkit. Atau bil manni wal adza, itu adalah kata-kata yang menyakitkan, menyinggung orang yang menerimanya itu. Maka Allah mengingatkan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Mendingan ngomong secara baik-baik, qaulun ma'rufun itu lebih baik daripada kita memberi tapi dengan mencaci maki orang yang kita beri, itu menyakitkan hatinya. Itu jangan sampai, karena sedekah kita akan menjadi sia-sia. Kemudian yang berikutnya, jangan sampai kita bersedekah itu karena riya. Ini di hadis lain Rasulullah sangat tegas sekali ya, itu syirkul asghar, Bapak Ibu sekalian. Meskipun Ali As-Sabuni dalam tafsir As-Saffatu tafsirnya menjelaskan bahwa kalau bersedekah yang sedekah wajib itu tidak apa-apa, diumumkan tidak apa-apa. Untuk apa? Memberikan motivasi kepada orang-orang kaya lainnya yang belum berzakat. Tapi untuk sedekah yang sunnah sebaiknya jangan diperlihat-lihatkan, tidak usah diumumkan, tidak usah. Hamba Allah saja sudah selesai. Karena apa?
salah satu di antara 7 golongan yang nanti akan dilindungi oleh Allah SWT, yang tidak ada hari perlindungan pada saat itu. Salah satu di antaranya adalah tangan kanannya ini bersedekah, tangan kirinya ini tidak tahu kalau tangannya itu sedang bersedekah. Ini termasuk satu golongan di antara 7 golongan yang nanti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau bersedekah itu yang terbaik. Kalau mau menyumbang masjid, pembangunan masjid yang terbaik, carikan keramik yang terbaik. Jangan memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak suka, terus kita berikan. Jangan sampai, tidak boleh. Kita saja tidak suka kok diberikan sama orang lain. Bagaimana? Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di sini adalah lillahi ta'alanya harus jelas. Karena Allah memberikan perumpamaan. Ya. Mereka yang bersedekah bukan karena lillahi ta'ala, itu diumpamakan seperti debu di atas batu yang licin, kemudian tersiram sama air hujan, maka debu itu akan lenyap begitu saja. Begitulah sedekah yang diberikan karena bukan lillahi ta'ala. Debu di atas batu yang licin kena air hujan hilang. Tapi mereka yang bersedekah karena lillahi ta'ala, itu laksana pohon ribuatun, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ribuah itu apa? Pohon ribuah itu hebatnya apa? Dia tidak disiram air saja, itu akan tumbuh dengan lebatnya. Tapi bertambah air yang disiramkan ke ribuah tadi, pohon ribuah tadi, itu semakin lebat. Begitulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah karena lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan waktu dan kesehatan kita ketika kita masih mampu untuk bersedekah. Terutama sedekah yang jariah, sedekah jariah itu apa? Ini anak-anak kita ini. Ini investasi buat kita. Jangan sampai kita keracunan sama fenomena child free. Child free itu apa? Pasangan yang tidak mau punya anak. Ini kan lucu. Dia tidak tahu, tidak sadar betapa anak-anak kita ini nanti yang akan membahagiakan kita ketika orang yang sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir kepadanya. Salah satu di antaranya doa anak kita ini. Masa tidak pengen punya anak? Ini kan aneh. Ketika anak kita sudah meninggal dunia, masih mendoakan kita, terus akan mengalir kepada kita. Sedekah jariah. Kita ikut membantu pembangunan masjid, satu keramik terus nempel terus ngalir pada kita. Ilmu yang dimanfaatkan oleh anak-anak kita, murid-murid kita terus akan mengalir pada kita. Maka dalam quote-nya Basnas Gresik itu, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang meninggal dunia tapi pahalanya terus mengalir kepadanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa dermawan dan terus bersedekah di jalan Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا